Kasus demam berdarah kembali merebak di Kabupaten Serang. Kali ini tercatat sebanyak 105 kasus dari Januari hingga Mei 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat DBD di bulan Januari hingga Februari. Bahkan di akhir Mei, tercatat kembali ada 2 orang meninggal di Kecamatan Jawilan yang didiagnosa awal terkena DBD. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Delsi Purnamasari, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Desi, silakan dengan laporannya. Ya, baik, selamat siang semuanya, dan juga terima kasih rekan Nila sebelumnya. Memang kasus DBD kembali merebak di Kabupaten Serang ini hingga kini tercatat sebanyak 105 kasus dari Januari sampai dengan Mei 2022. Hal ini pun dikatakan langsung oleh Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yakni Istiana Haryanti, saat ditemui di Dinkes Kabupaten Serang. Ia pun menyebutkan bahwa dari 105 kasus yang mulai tercatat dari Januari hingga Mei 2022, ada sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat DBD tersebut. Bahkan di akhir Mei 2022, tercatat kembali 2 orang meninggal dunia di Kecamatan Jawilan yang memang ia menyebutkan bahwa didiagnosa awal terkena DBD. Namun kedua pasien tersebut memiliki penyakit penyerta seperti batuk dan juga sesak napas. Maka dalam hal ini ia mengatakan bahwa kedua pasien tersebut belum dapat dikatakan bahwa meninggal akibat DBD. Maka ia pun menuturkan bahwa hal ini perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak rumah sakit terkait memang kedua pasien tersebut memiliki penyakit penyerta. Dan hal ini perlu dipastikan apakah memang benar kedua pasien tersebut memang meninggal dunia disebabkan oleh DBD. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jumlah kasus dari Januari sampai Mei ini sebanyak 105 kasus, diantaranya yakni kasus di Januari sebanyak 37 kasus, Februari 19 kasus, Maret 12 kasus, April 10 kasus, dan akhir Mei kemarin yakni sebanyak 27 kasus. Dengan kasus terbanyak berada di Kecamatan Pamarayan yakni sebanyak 12 kasus dan Kecamatan Keramat Watu sebanyak 11 kasus. Ia pun menyebutkan bahwa memang hal ini dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, di mana jika cuaca sudah mulai memasuki musim penghujan maka akan banyaknya genangan air. Itu pun yang menjadi salah satu penyebab tinggalnya dari nyamuk dan berkembang biaknya nyamuk DBD tersebut. Ia pun menuturkan bahwa memang hal tersebut dimungkinkan besar menimbulkan tingginya angka DBD di Kabupaten Serang saat ini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa untuk kasus DBD di tahun 2021 lalu terdapat sebanyak 151 kasus dengan 3 orang meninggal dunia. Hal ini menurutnya memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dilihat dari kasus per bulannya di antara tahun 2021 dan 2002 saat ini. Hal ini pun ia menuturkan bahwa perlu diwaspadai lebih lanjut dan dicari tahu apa penyebabnya, sehingga dari tahun sebelumnya dengan tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang begitu cukup signifikan. Selain itu, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sendiri telah mengupayakan beberapa pencegahan awal guna mencegah merebaknya kasus DBD ini lebih tinggi kembali. Ia juga menuturkan bahwa yang dilakukan saat ini oleh Dinkes Kabupaten Serang sendiri yakni memang menerapkan 3M atau pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat, karena menurutnya memang hal ini yang memang perlu diterapkan kembali kepada masyarakat, karena jika diupayakan melalui fogging atau penyemprotan seperti itu, menurutnya hal itu memang kurang efektif karena fogging hanya membunuh nyamuk, bukan membunuh jentik nyamuknya tersebut. Maka ia pun mengharapkan kesadaran kepada masyarakat agar menerapkan 3M seperti menutup, mengubur, dan
juga melakukan pola hidup sehat tersebut. Begitu rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.